Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dwirawati dengan NIM K7324060 dari kelas 2B mahasiswa PGSD Kebumen Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai batas laut Indonesia, yaitu zona ekonomi eksklusif. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, serta untuk menjelaskan konsep zona ekonomi eksklusif, hak dan kewajiban negara di kawasan zona ekonomi eksklusif, pentingnya zona ekonomi eksklusif, dan tantangan dalam menjaga zona ekonomi eksklusif. Selamat menyaksikan. Batas wilayah laut Indonesia zona ekonomi eksklusif. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Kita bukan hanya kaya akan daratan, tapi juga lautan. Luas laut Indonesia sebesar 3/4, sedangkan daratan sebesar 1/4. Maka, Indonesia disebut dengan negara maritim karena luas lautnya lebih besar daripada daratan. Meskipun memiliki perairan yang luas, tetap saja ada batasannya. Salah satu dari batas laut Indonesia merupakan zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona ekonomi eksklusif? Konsep zona ekonomi eksklusif pertama kali diusulkan Kenya pada tahun 1971 dan mendapatkan dukungan dari banyak negara Asia dan Afrika. Tujuan utamanya adalah memberikan hak hukum bagi negara pantai atas wilayah lautnya sendiri. Pada tahun 1982, United Nations Convention of the Law of the Sea UNCLOS secara resmi mengakui keberadaan zona ekonomi eksklusif sebagai bagian hukum laut internasional. Pada 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif dan disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pantai yang ditarik saat air laut surut. Lalu, bagaimana sih hak dan kewajiban negara di kawasan zona ekonomi eksklusif? Dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditentukan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti pembuatan energi, arus, dan angin. Hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hayati maupun non-hayati di dasar laut, seperti menangkap ikan, cumi-cumi, rumput laut, dengan catatan tidak terlalu berlebihan dan tidak merusak ekosistem laut. Kewajiban negara di kawasan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, Indonesia berkewajiban untuk tidak menghalangi kebebasan berlayar kapal asing dengan catatan tidak mengambil sumber daya di kawasan zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, Indonesia berkewajiban untuk tidak menghalangi kebebasan penerbangan pesawat asing di atas zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, Indonesia berkewajiban untuk menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut zona ekonomi eksklusif. Mengapa sih zona ekonomi eksklusif penting? Yang pertama, dari kedaulatan ekonomi, memberikan negara hak eksklusif atas sumber daya alam laut. Yang kedua, ketahanan pangan, menjamin stok perikanan nasional.
Yang ketiga, ketahanan energi, memungkinkan eksplorasi minyak dan gas lepas pantai. Yang keempat, keamanan nasional, meningkatkan kontrol terhadap aktivitas maritim di sekitar pembatasan negara. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan zona eksklusif ekonomi. Yang pertama, tumpang tindih klaim antar negara, khususnya di wilayah laut sempit seperti Laut Cina Selatan. Yang kedua, penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing oleh kapal asing. Perselisihan maritim yang memerlukan penyelesaian diplomatik atau hukum internasional seperti Mahkamah Internasional Hukum Laut. Lalu, bagaimana peran kita sebagai warga negara dalam menjaga ZIP? Yaitu dengan belajar mengenai batas laut Indonesia, menjaga kebersihan laut, dan mendukung produk perikanan lokal. Kesimpulannya, Indonesia adalah negara maritim dengan laut yang lebih luas dari daratannya. Salah satu batas wilayah laut Indonesia adalah zona ekonomi eksklusif, yaitu laut sejauh 200 mil dari garis pantai, di mana Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan laut. Zona ekonomi eksklusif sangat penting bagi kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan, serta keamanan nasional. Namun, wilayah ini juga menghadapi tantangan seperti